Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya merupakan peserta dari program Jarvis Camp Batch 7, Materi Network and Security. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang berjudul Port Security, di mana yang pertama, jelaskan kegunaan dari Port Security dalam mengamankan port pada switch. Yang kedua, jelaskan 3 jenis mode pada port security serta efeknya jika terjadi violation. Yang ketiga, bagaimana metode untuk melakukan error recovery pada port yang sudah di-enable port security saat terjadi violation. Selain itu, bagaimana cara mengkonfigurasinya agar dapat melakukan port recovery secara otomatis setelah periode waktu tertentu. Dan buatlah lab port security di paket tracer. Kita langsung buka saja paket tracernya. Di sini saya sudah menyediakan topologi, di mana saya menggunakan perangkatnya, yakni ada 3 PC, yang masing-masing akan mendeklarasikan masing-masing mode, dan satu switch. Di sini ada satu PC juga akan menjadi PC hacker yang akan menjadi untuk tes percobaan violation-nya nanti, atau pelanggaran. Di sini masing-masing PC mendeklarasikan satu mode, yakni dari FA01 yang terhubung ke PC 0 akan saya terapkan mode protect, dan FA02 yang terhubung ke PC 1 akan saya terapkan mode restrict, dan FA03 yang terhubung ke PC 2 akan saya terapkan mode shutdown. Langsung masuk saja yang ke pertama, yakni jelaskan kegunaan dari port security dalam mengamankan port pada switch. Jadi kegunaan port security adalah fitur keamanan pada switch Cisco. Ya. Jadi port security itu sendiri adalah fitur keamanan pada switch Cisco yang digunakan untuk membatasi perangkat atau MAC address yang diperbolehkan menggunakan suatu port switch. Secara default, port switch dapat menerima frame dari berbagai perangkat. Dengan port security, administrator dapat menentukan MAC address yang diperbolehkan pada sebuah port. Jadi contohnya di sini ada switch yang terhubung ke PC0 menggunakan FA01. Jadi misalnya FA01 ini hanya diizinkan digunakan oleh PC dengan MAC address tertentu, yakni MAC address-nya PC0. Jika kemudian seseorang mencabut FA01 atau mencabut PC tersebut dan menghubungkannya ke PC lain menggunakan FA01 dengan MAC address yang tentunya berbeda, switch dapat menganggapnya sebagai security violation. Jadi fungsi utama dari port security adalah membatasi perangkat yang dapat terhubung ke port switch, juga dapat mencegah perangkat tidak dikenal menggunakan port jaringan, terus juga dapat membatasi jumlah MAC address pada suatu port, dan membantu mencegah penggunaan port switch secara sembarangan, dan memberikan tindakan ketika terjadi pelanggaran keamanan eh, aturan, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke jelaskan 3 jenis mode pada port security serta efeknya jika terjadi violation. Di sini saya akan langsung menjelaskan ketiga perbedaan mode tersebut dan dengan menerapkan konfigurasinya sekaligus. Di sini yang pertama kita akan menerapkan mode protect ya. Di sini dari switch ke PC0 terhubung menggunakan FA01. Jadi kita konfigurasi. Terus kita masuk ke interface-nya tadi adalah FA01. Terus kita switch port. Port security. Terus kita switch port. Security 1. Nah, jadi untuk switch port security maksimum 1 ini adalah membatasi jumlah MAC address yang diizinkan pada interface FA01 menjadi maksimal hanya 1 MAC address. Terus kita masuk ke switch port security. Nah, jadi untuk switch port security MAC address sticky ini digunakan untuk membuat switch agar dapat mempelajari MAC address perangkat secara otomatis yang terhubung dan menjadikannya secure MAC address.
Terus selanjutnya kita menerapkan modenya tadi adalah mode protect. Kita coba switch port dengan perintah security violation protect. Nah, di sini kita sudah menerapkannya. Kita bisa tes ya. Kita bisa tes untuk hasil konfigurasinya dengan menggunakan kita show port security interface. Nah, kita bisa memverifikasi konfigurasi kita tadi dengan perintah ini. Kita show di sini masih 0000. Terus kita coba ping terlebih dahulu ke PC lain biar tercatat MAC address-nya. Kadang kita menggunakan sticky, kita coba. Oke. Nah, di sini sudah tercatat ya. Jadi maksimum MAC address-nya adalah 1, violation-nya adalah protect. Di sini juga terdapat MAC address-nya, sticky MAC address-nya 1. Kita coba samakan MAC-nya ini dengan PC tadi. Nah, sama ya, 002.160E0301. Ya, sama. Dan kita akan tes terlebih dahulu. Kita coba cabut untuk kabel yang terhubung ke PC 0. Kita coba sambungkan ke PC hacker. Seperti ini. Kita cepatkan. Oke. Di sini masing-masing PC sudah saya setel ya untuk masing-masing IP address-nya. Begitupun juga dengan IP hacker. Terus kita coba ping dari PC hacker menuju PC 1 misalnya. Ping 192.168. Nah, di sini sudah terbukti bahwa request timeout karena frame yang berasal dari PC hacker masuk melalui FA01, sementara MAC PC hacker ini tidak termasuk secure MAC yang diizinkan pada FA01. Karena yang diizinkan atau secure MAC dari FA01 ini tadi adalah milik PC 0. Sehingga saat saya ping dari PC hacker menuju PC lainnya akan menghasilkan request timeout atau tidak bisa berkomunikasi. Dan ketika kita coba cek di sini, nah di sini security violation-nya konnya mengapa 0? Dikarenakan pada interface FA01 ini saya menggunakan mode protect tadi. Jadi mode protect ini apabila terdapat MAC address yang tidak diizinkan, frame dari perangkat tersebut akan dibuang, tetapi interface tetap dalam kondisi aktif. Jadi ketika terjadi pelanggaran, security violation konnya ini tidak bertambah dan untuk portnya akan tetap aktif. Tapi ketika kita coba ping dari PC yang bukan secure MAC dari interface FA01 ini, dia akan gagal ketika kita coba ping ke PC lain. Coba kita pindah lagi ke PC 0. Ini terus kita coba ping. Kita coba ping PC 1 juga seperti yang tadi. Nah, dia akan reply atau bisa. Jadi kurang lebih untuk mode protect adalah seperti itu. Kemudian kita lanjut ke mode restrict, di mana di sini yang terhubung dari switch ke PC 1 menggunakan perantaranya adalah FA02. Lakukan FT terlebih dahulu, terus kita masuk ke interface FA0/2. Oke, kemudian kita switch port mode akses.
Kita masuk ke port security, sama juga ya ini tadi. Terus kita maksimumkan hanya satu MAC. Terus kita setelnya sticky agar otomatis. Kemudian untuk violationnya kita ubah ke restrict seperti ini. Terus kita coba exit, exit. Kita coba show port security, interface F162. Di sini masih nol, kita coba kirim traffic terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Nah, di sini sudah tercatat bahwa violation modanya adalah restrict, terus kemudian maksimum MAC address-nya adalah 1, dan sticky MAC address-nya tadi juga 1, dan ini adalah MAC address-nya dari PC 1. Kita coba cek 006075. Nah, sama ya, seperti ini, dan kita coba tes untuk cabut kabelnya, kemudian kita sambungkan ke PC hacker seperti ini. Oke, terus kita coba ping dari PC hacker menuju PC 0 titik 10.1. Nah, otomatis dia juga akan request timeout karena bukan PC hacker ini bukan secure MAC yang sudah tercatat di FA02. Oke, terus kita coba cek di sini. Show tadi kita coba lagi. Nah, di sini untuk security violation-nya tercatat ada 4 ya. Jadi intinya adalah berbeda dengan protect yang tadi. Jadi pada restrict ini atau pada interface F02 ini, saya menggunakan mode restrict. Ketika terjadi violation, frame dari MAC address yang tidak diizinkan akan dibuang. Tetapi switch juga mencatat atau menghitung violation tersebut dan port juga tetap aktif. Jadi perbedaan dengan mode protect tadi, jika mode protect dia akan langsung apa ya? Perbedaan mode protect dan mode restrict ini, kalau mode protect dia akan dibuang tapi dan tidak dicatat ya, atau violation-nya tidak tercatat jadi tetap 0. Dan kalau mode restrict dia benar benar sama-sama langsung akan dibuang untuk MAC address yang tidak diizinkan, tapi untuk restrict ini dia akan tercatat untuk security violation count-nya. Di sini tercatat ada 4. Dan untuk kedua mode ini portnya jika terjadi pelanggaran sama-sama aktif ya. Seperti itu. Kita coba sambungkan lagi kabelnya. Seperti itu. Oke, kita coba ping. Titik 64. Menyala. Kita coba ping lagi. Nah, di sini bisa ya dia terreply. Seperti itu kurang lebih untuk mode restrict, dan kita langsung lanjut ke mode selanjutnya yakni mode shutdown. Terus kita masuk ke interface yang terhubung dari switch ke PC2. Di sini kan FA03. Kita masuk ke interface FA03 terus kita switch. Sama yang kurang lebih dengan yang tadi, switch port mode akses. Terus kita masuk ke port security. Terus kita masuk ke maksimum 1 MAC address. Terus kemudian kita masuk ke sticky secara otomatis. Kemudian untuk modenya kita ganti menggunakan shutdown. Nah, seperti ini.
exit terlebih dahulu. Oke, kita exit lagi. Kita coba show interface F0 ini. Sini masih 0, kita buat drive ini terlebih dahulu. Oke, terus kita cek lagi. Nah, di sini kita coba samakan ya. Di sini sudah modenya adalah shutdown. Maksimum MAC address-nya adalah 1. Total MAC address-nya 1. Terus di sini adalah MAC-nya. Kita coba cocokkan ini 00DO97 bla bla bla. Nah, di sini 00D097 bla 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 sama ya. Terus kita coba tes untuk violation-nya, kita cabut. Terus kemudian kita sambungkan F03 tadi ke PC hacker. Kemudian kita coba ping dari di sini masih aktif ya. Coba kita ping dari PC hacker menuju PC 1. Titik berapa tadi 2. Ya. Oh, 10.2. Nah, otomatis di sini juga akan request timeout ya. Kita tunggu sebentar. Intinya dia tidak dapat berkomunikasi karena bukan secure MAC-nya. Oke, di sini sudah request timeout, tidak bisa berkomunikasi dan otomatis dari portnya dia akan tidak aktif ya atau mengalami shutdown. Kita coba cek di sini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa security violation account-nya bertambah 1. Jadi intinya pada interface FA03 ini kan saya sudah menggunakan mode shutdown. Jadi jika terjadi pelanggaran, switch akan menonaktifkan port dan memasukkannya ke kondisi are disable. Lalu kemudian jadi intinya untuk ketiga mode ini perbedaannya, yakni yang pertama jika mode protect, dia akan membuang MAC address yang tidak diizinkan, tetapi dia akan membuang MAC address yang tidak diizinkan, terus portnya akan tetap aktif, tetapi untuk security violation count-nya dia tidak akan tercatat. Dan untuk mode restrict, dia akan sama-sama membuang MAC address yang tidak diizinkan, terus portnya juga akan tetap aktif, tetapi untuk security violation-nya count-nya dia akan tercatat seperti ini tadi yang untuk restrict. Nah, jika mode shutdown, dia jika terjadi pelanggaran dia akan otomatis menonaktifkan portnya dan akan memasukkannya ke kondisi are disable dan security violation count-nya juga akan bertambah. Terus kita coba ya untuk verifikasi. Show in dia akan yang namanya are disable. Nah, kita coba lagi. Oke, jadi kurang lebih perbedaan ketiga modenya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita lihat bahwa ini adalah are disable, kita masuk ke soal selanjutnya ya. Ini karena pada mode shutdown port menjadi are disable, maka selanjutnya saya akan melakukan yang namanya tadi error recovery. Nah, recovery sendiri dapat metodenya dapat dibagi menjadi 2, yakni bisa dilakukan secara manual ataupun otomatis. Jika manual kita coba manual terlebih dahulu. Kita sambungkan lagi ke sini. Otomatis dia masih mati ya, sehingga kita perlu konfigurasi terlebih dahulu. Kita interface ini juga /3. Oh, kita pakai F2. Masuk ke interface /3. Nah, terus kemudian kita shutdown terlebih dahulu. Terus kita no shutdown. Nah, seperti ini. Otomatis hasilnya dia akan menyala lagi seperti ini. Itu adalah metode manual ya. Manual. Jadi recovery manual dilakukan dengan menonaktifkan interface menggunakan shutdown, kemudian mengaktifkannya kembali menggunakan no shutdown. Selanjutnya adalah automatic error recovery. Ketika port mengalami security violation dan masuk ke kondisi are disabled,
Pada perangkat Cisco yang mendukung fitur rdisable recovery, kita dapat mengaktifkan recovery otomatis menggunakan perintah rdisable recovery cause secure violation. Kemudian kita dapat menentukan waktu recovery misalnya adalah 30 detik menggunakan perintah rdisable recovery interval 30. Dengan konfigurasi tersebut, switch akan mencoba mengaktifkan kembali port secara otomatis setelah 30 detik. Namun pada Cisco Packet Tracer yang saya gunakan, fitur rdisable recovery tidak tersedia pada iOS ini. Hal tersebut dimasukkan dan muncul pesan seperti ini ya. Saya juga tidak tahu, saya sudah mengotak-atik dan masih tetap saja. Saya juga sudah mencari-cari dan bosan muncul pesan-pesan seperti ini, tidak bisa tidak mendukung lah kalau saya cari-cari tadi katanya. Jadi ketika perintah tersebut dimasukkan akan muncul pesan invalid atau unrecognized command. Oleh karena itu, automatic recovery tidak dapat saya demonstrasikan secara langsung pada paket tracer ini. Untuk recovery yang dapat dipraktikkan adalah saya menggunakan metode manual yang tadi dengan perintah shutdown kemudian no shutdown pada interface yang mengalami error disable. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dari tugas yang telah dilakukan tadi dapat disimpulkan bahwa port security merupakan fitur keamanan pada switch yang digunakan untuk membatasi MAC address yang diperbolehkan menggunakan suatu port. Pada tugas ini telah diterapkan 3 mode violation yaitu protect, restrict, dan shutdown. Protect akan membuang frame dari MAC address yang tidak diizinkan tanpa menonaktifkan port tersebut. Restrict juga membuang frame tetapi mencatat violation-nya, sedangkan shutdown akan menonaktifkan port dan membuatnya masuk ke kondisi disabled. Untuk port yang mengalami disabled, recovery dapat dilakukan secara manual menggunakan shutdown dan no shutdown, maupun secara otomatis juga dengan mengaktifkan disabled recovery dan menentukan interval waktunya. Jadi dengan demikian, port security dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan dengan mencegah perangkat yang tidak dikenal menggunakan port switch secara langsung. Jadi untuk demonstrasi tugas pada kesempatan kali ini mungkin cukup itu saja. Mohon maaf bila ada kegagalan atau salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.